ومن كان على أمر من أمور المسلمين فليتق الله فيهم. Kita akan membahas tentang salah satu kisah yang ada dalam Al-Quran, yaitu kisah Harut dan Marut. Harut wa Marut bainal haqiqah wal khurafah. Jadi kisah Harut wa Marut antara hakikat dan khayalan ataupun dongeng. Kisah ini kita sebutkan di sini karena kaitannya dengan kemungkaran yang dilakukan oleh umat manusia sejak pada zamannya Nabi Idris alaihissalam. Jadi urutan ini saya ambil dari buku Qasasul Anbiya karya Imam Ats-Tsalabi yang kaitannya sebenarnya lebih tepat, yaitu nanti pada saat pembahasan tentang kisah Nabi Sulaiman ya. Jadi kisah Harut dan Marut ini adalah dua nama yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga dikenal dalam kisah-kisah orang terdahulu. Namun siapakah mereka sebenarnya dan bagaimana keyakinan yang benar mengenai mereka? Mari kita simak penjelasan ringkas berikut ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Harut dan Marut ini dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Wa ma kafara Sulaiman. Allah menjawab, padahal Sulaiman tidaklah kafir, tidak melakukan sihir. Walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi setan-setan itulah yang kafir, yang mengerjakan sihir. Yu'allimuna an-nasa sihra. Mereka itulah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di Babil, yaitu di negeri Babilonia, yang bernama Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani, dan tidaklah keduanya mengajarkan sesuatu kepada seorang pun min ahadin hatta yakula, sehingga keduanya mengatakan innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Fala takfur, maka janganlah kamu kafir. Fayata'allamuna minhuma, maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu ma yufarriquna bihi, apa yang dengan sihir itu bisa menceraikan, memisahkan bainal mar'i wa zaujih, antara seorang suami dengan istrinya. Ini potongan ya, masih belum selesai. Bisa kita teruskan membaca surat Al-Baqarah 102 ya, tapi inti korelasinya sudah masuk dalam potongan ayat ini ya. Jadi di antara latar belakang turunnya ayat ini ada semacam ejekan ya, dari orang-orang Yahudi. Ejekan tentang posisi Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka memposisikan Nabi Sulaiman itu sebagai tukang sihir, bisa menguasai angin, bisa menguasai jin dan juga binatang, terutama manusia ya. Jadi punya kerajaan yang luar biasa, yang seolah-olah tanpa batas ya. Nah, mereka ini menuduh Nabi Sulaiman itu sebagai tukang sihir, bukan seorang rasul. Ini orang-orang Yahudi ya. Maka mereka memprovokasi kepada orang-orang musyrik, kaum musyrikin Mekah, supaya bertanya
kepada Nabi Muhammad SAW tentang sihir. Mereka pun bertanya, akhirnya turunlah ayat ini sebagai jawaban, memberikan penolakan tentang tuduhan keji dari orang-orang Yahudi bahwa Nabi Sulaiman itu bukan tukang sihir ya. Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir dengan melakukan sihir itu. Nabi Sulaiman ini meninggalnya tidak diketahui oleh pengikutnya atau bahkan oleh bangsa jin ya. Dia punya singgasana, di atas singgasana ya semacam kursi itulah Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia. Lama tidak bergerak beliau sampai keropos. Jadi kaki-kaki kursinya sampai dimakan rayap sehingga beliau terjatuh. Baru diketahui beliau sudah wafat pada saat itu. Ini sekaligus sebagai penegasan ya bahwasanya kalau memang setan-setan itu, jin-jin itu mengetahui rahasia, mereka tahu kalau Nabi Sulaiman itu meninggal, dan ternyata mereka tidak tahu ya. Artinya mereka juga tidak tahu hal yang ghaib yang tidak bisa dilihat oleh panca indera manusia. Jin dan setan itu juga tidak tahu kalau tidak mencuri berita dari langit. Nah dulu jamaah sekalian, kebiasaan Nabi Sulaiman bersama dengan sekretarisnya itu mencatat aktivitasnya dalam sebuah buku. Yang buku ini diletakkan di sebuah kotak dan disimpan di bawah singgasananya. Nah itulah ya. Jadi buku ini buku rahasia yang disimpan di bawah singgasananya. Nah baru sesudah Nabi Sulaiman meninggal ini dicuri ya oleh orang-orang yang bermaksud jahat dan akhirnya menyebarluaskan berita bohong itu bahwasanya Nabi Sulaiman itu adalah tukang sihir yang memiliki kemampuan di luar hal yang wajar. Itu adalah dikarenakan kemampuan sihirnya. Nah inilah sama sekalian sekilas tentang kisah Nabi Sulaiman. Nanti lebih jelas bisa kita sampaikan pada saat menyampaikan tentang kisah Nabi Sulaiman ya. Jadi korelasinya tentang ayat ini adalah tentang Harut dan Marut. Siapakah Harut dan Marut ini? Zahir ayat menyebutkan bahwa Harut dan Marut itu adalah malaikat. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan dengan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia. Negeri Babilonia itu di Irak. Negeri yang sudah tua ya, sudah sejak zamannya Nabi Ibrahim sudah ada ya, yaitu Harut dan Marut. Jadi Harut dan Marut ini adalah semacam badal ataupun pengganti penjelasan dari kata-kata al-malaka ini. Al-malaka ini isim yang dijerkan karena ada alamat jernya karena ya, ada ya-nya ya, karena dia adalah isim musanna 2. Sedangkan Harut wa Marut ini difathahkan. Jadi tanda jernya dengan fathah karena dia kata benda yang tidak bisa ditanwinkan, itu tanda jernya dengan fathah. Jadi penjelasan dari al-malaka ini. Sedangkan ulama tabi'in seperti Qatadah dan Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahumullah mengatakan kana malaka ini minal malaikah fa uhbita liyahkuma bainan nas. Keduanya ini mereka adalah malaikat. Maka keduanya diturunkan ke dunia untuk menegakkan hukum di tengah manusia. Jadi negeri Babilonia ini negeri yang tersebar luas sihir, yang asal muasalnya itu yang menyebarkan orang-orang Yahudi. Mereka setelah menyerang Palestina, mereka ditawan oleh Raja Babilonia. Nah, jadi saat mereka ditawan itulah mereka menyebarluaskan sihir di negeri Babilonia sehingga banyak masyarakat yang berguru kepada orang-orang Yahudi. Mereka pun juga akhirnya mempraktekkan. Asal muasalnya atau awalnya Raja Babilonia tidak mempermasalahkan, bahkan memanfaatkan sihirnya itu untuk melanggengkan kekuasaannya. Tapi lama kelamaan justru ini membuat keresahan. Nah, jadi akhirnya ya terjadi kekacauan di negeri itu. Nah, kekacauan inilah yang melatar belakangi diutusnya dua malaikat itu dari langit.
Ibnu Zaid mengatakan asyayatin wal malakani yu'allimuna an-nasa sihra. Maksud ayat ini adalah bahwa setan-setan dan dua malaikat mengajarkan sihir kepada manusia. Di tafsir At-Tabari juz 2 420. Sebagian ulama mengatakan bahwa Harut dan Marut adalah manusia. Di antara yang menafsirkan demikian adalah Al-Qasimi, beliau mengatakan walladzi dhahaba ilaihi al-muhaqqiqun anna Harut wa Marut makana rajulaini mutadhahiraini bisalah wa taqwa fi Babil. Pendapat yang dikuatkan oleh para ulama muhaqqiq adalah bahwa Harut dan Marut ini dua orang yang menunjukkan kesolihan dan ketakwaan di Babilonia. Jadi beliau berpendapat dua orang ini manusia, bukan dari golongan malaikat. Sedangkan yang rajih, yang kuat, bahwasanya Harut dan Marut adalah malaikat, sebagaimana dikatakan Syekh bin Baz. Ikhtalafal ulama fi hadza wal adhar annahuma malakani nazala ibtilaan wa imtihanan. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Yang rajih, yang kuat adalah Harut dan Marut ini dua orang malaikat yang turun untuk menguji dan mengetes manusia. Nah, mengapa mereka mengajarkan sihir? Ada pertanyaan ya, kenapa mereka mengajarkan sihir? Jawabannya ada pada kelanjutan ayat di surat 2 Al-Baqarah tadi, wa ma yu'allimani minan ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Mereka berdua tidaklah mengajarkan sihir kepada seseorang kecuali mereka berkata, ini adalah fitnah. Fitnah artinya ujian. Jangan engkau kufur dengan mempelajari sihir sehingga menjadi kafir. Jadi mereka mengajarkan sihir sebagai bentuk ujian bagi manusia. Syekh Sa'di menjelaskan, wa kadzalika ittaba'al yahudu sihra alladhi unzila 'alal malakainil kainaini bi ardi Babil min ardil Iraq. Unzila 'alaihim as-sihra imtihanan wa ibtila'an minallahi li'ibadihi. Demikian juga orang Yahudi biasa mempraktikkan sihir yang dahulu diturunkan kepada dua malaikat yang ada di bumi di negeri Babil di Irak. Mereka berdua diberi ilmu sihir sebagai bentuk ujian dari Allah bagi para hamba. Disebutkan di tafsir As-Sa'di halaman 61 ya. Nah, jemaah sekalian, diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa kedua malaikat itu mengajarkan kepada manusia tentang peringatan terhadap sihir, bukan mengajarkan untuk mengajak mereka melakukan sihir. Singkat cerita, mereka mengumpulkan orang-orang untuk membuat gerakan dengan tujuan melawan para ahli sihir di Babilonia, yang pada akhirnya semua penganut ilmu sihir di Babylon tersingkir dan dapat dikalahkan oleh rakyat Babylon. Penguasa kerajaan Babylon saat itu melarang keras bagi rakyatnya untuk mempelajari ilmu sihir lagi, karena akibatnya justru menjadi kekacauan di mana-mana. Sebagai penghargaan atas jasanya, Harut dan Marut ini mendapatkan kedudukan tinggi serta harta yang berlimpah di kerajaan Babylon saat itu. Lalu mereka berdua diberikan ujian oleh Allah dengan mengutus seorang wanita yang cantik bernama Zahra. Dalam riwayat dia disebut seorang ratu ya, semacam itu. Seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kedua malaikat itu yang sudah berubah menjadi manusia tadi sama-sama ingin memiliki wanita tersebut. Namun wanita itu menolak, kecuali jika keduanya mengikuti agama si wanita ini, yaitu menyembah berhala, yaitu melakukan kesyirikan. Kata malaikat dua ini yang berubah manusia tadi ya, kami tidak punya keinginan untuk menyembah ini. Jadi menolak syarat ya, syarat itu ditolak oleh dua malaikat yang berubah jadi manusia ini. Setelah itu keduanya berlalu dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika wanita itu melihat dua laki-laki itu tetap tidak mau menyerah dan menyembah berhala, ia berkata, "Jika kalian tetap menolak, pilihlah satu di antara tiga. Kalian menyembah berhala, atau membunuh manusia, atau minum khamr. Pilih. Yang kalian inginkan apa sebagai kompensasi kalau kalian ingin memilikiku," mungkin seperti itu. Nah, akhirnya keduanya memilih pilihan ketiga, dianggap pilihan resiko yang atau dosa barangkali yang terkecil ya versi mereka, itu minum khamr. Mereka pun akhirnya meminum khamr hingga mabuk. Setelah itu keduanya menyetubui wanita itu. Pada saat mereka melakukan perbuatan itu, seorang lelaki lewat di hadapannya. Karena keduanya merasa khawatir bahwa orang itu akan menyebarluaskan apa yang dilakukannya, menyebarkan rahasia kemaksiatannya itu, mereka segera membunuhnya. Jadi kejahatan demi kejahatan dilakukan oleh dua orang ini ya. Begitu sadar dari mabuknya, keduanya segera menyadari kesalahannya dan ingin segera kembali ke atas langit. Namun mereka tidak bisa melakukannya. Dengan demikian, penutup tabir rahasia antara keduanya dengan penghuni langit sudah terungkap. Lalu, beberapa hari setelah kejadian itu, malaikat Jibril datang dari langit untuk memberitahu mereka berdua bahwa masa tugas mereka telah berakhir dan mereka dipanggil ke langit untuk melapor bagaimana kegiatannya, amanah yang disampaikan yang telah diberikan itu, bagaimana pertanggungjawabannya. Mereka diminta untuk melapor ke langit sana. Mereka berdua sangat kaget, dan saat itu juga ingatan mereka sebagai malaikat telah kembali. Diriwayatkan oleh Makhul dari Mu'ad, maka datanglah malaikat Jibril kepada mereka. Saat Jibril datang, Harut dan Marut menangis, dan Jibril ikut menangis sambil berkata, "Sesungguhnya cobaan apakah yang membuat kalian sampai hanyut seperti ini?" Saat itu juga seluruh malaikat bertasbih dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menyadari betapa tidak mudahnya menjadi manusia dan betapa masih ada manusia-manusia baik yang tidak layak untuk diazab. Jadi awalnya mereka meremehkan manusia yang punya nafsu melakukan banyak kemungkaran. Nah, ternyata ketika mereka diuji menjadi manusia, tidak bisa sabar ya. Inilah ujian bagi makhluk. Lalu mereka berdua diberikan pilihan oleh Allah SWT, apakah mereka ingin diazab di akhirat atau diazab di dunia. Maka Harut dan Marut yang mengetahui betapa dahsyatnya azab akhirat yang tidak ada akhirnya nanti di neraka, lalu memilih azab di dunia saat itu. Akhirnya Harut dan Marut digantung pada sebuah goa di bawah tanah. Setiap hari mereka disiksa. Adapun wilayah disiksanya pernah diriwayatkan dalam hadis berada di wilayah Babilonia, yaitu Persia. Allahu a'lam. Ini satu versi ya tentang bagaimana kisah mereka. Sementara pendapat dari para ulama ya, adapun kisah yang beredar tentang Harut dan Marut bahwa mereka adalah malaikat yang dihukum Allah, kemudian mereka melakukan zina, mabuk dan membunuh, ini kisah dari Israiliyat yang tidak boleh diyakini. Ibnu Katsir mengatakan hasiluha raji'un fi tafsiliha ila akhbar Bani Israel it laisa fiha hadits marfu' sahih muttasilul isnad ila shadiqil masduq al ma'sum alladhi la yantiqu anil hawa. Kesimpulannya, rincian kisah Harut dan Marut itu berasal dari Israiliyat karena tidak ada hadis yang sahih marfu' muttasil yang bersambung sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bicara dengan hawa nafsu. Tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 360. As-Sa'di rahimahullah mengatakan wa kullu ma'ada zahiril Qur'an fi hali hadainil malakaini fa huwa minal israiliyat yarudduha ma thabata min ismatil malaika ala wajhil umum. Semua kisah Harut dan Marut selain yang ada dalam zahir ayat ini semua berasal dari Israiliyat. Semua kisah itu dibantah secara umum oleh dalil-dalil tentang maksumnya malaikat.
Adapun hadis tentang atau seputar kisah Harut dan Marut ini, terdapat beberapa riwayat yang menceritakan kisah Harut dan Marut ini. Hanya saja riwayat-riwayat ini datang dari sekumpulan tabi'in dan tidak ada hadis sahih yang marfu yang bersambung langsung kepada Rasulullah SAW tentang kisah ini. Riwayat-riwayat ini umumnya didapatkan dalam kitab-kitab tafsir seperti dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Ibnu Abi Hatim dan lain-lainnya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan beberapa riwayat yang umumnya dinukil dari Imam At-Tabari. Kemudian di akhir riwayat tersebut ia memberikan penilaian terhadap riwayat-riwayat yang dimaksud yang semuanya dinilai riwayat dhaif atau riwayat yang lemah ya. Di antara riwayat yang dikemukakan oleh Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir adalah riwayat di bawah ini. Dari As-Suddi ia berkata, Harut dan Marut suatu saat pernah mencela perbuatan dan hukum para penghuni bumi atau manusia. Lalu dikatakan kepada keduanya, aku telah memberikan kepada keturunan Adam 10 hawa nafsu dan karenanya mereka berbuat durhaka kepadaku. Harut dan Marut lalu berkata, ya Allah, kalau saja engkau berikan hawa nafsu itu kepada kami, lalu kami diturunkan ke muka bumi, niscaya kami tetap akan berlaku adil dan taat. Jadi mereka menantang gitu ya, menantang cobaan itu. Allah lalu berfirman kepada keduanya, coba turunlah kalian berdua ke bumi. Aku telah memberikan 10 hawa nafsu itu kepada kalian berdua. Hiduplah di antara manusia-manusia itu. Akhirnya Harut dan Marut diturunkan di daerah Babil, yaitu Dunbawan. Keduanya memerintah di antara manusia. Jika sore tiba, keduanya naik ke langit, dan bila pagi tiba, keduanya kembali turun ke bumi. Demikian seterusnya sampai datang seorang perempuan yang bertengkar dengan suaminya. Begitu melihat perempuan tersebut, Harut dan Marut sangat kagum dengan kecantikannya. Namun perempuan itu dalam bahasa Arab adalah Az-Zuhara, sedangkan dalam bahasa Persia Anahid atau Baidat. Salah satu malaikat itu berkata kepada temannya, sungguh dia telah menawan saya. Aku juga mempunyai perasaan yang sama. Hampir saja aku mengatakannya kepada kamu, hanya aku malu, jawab yang satunya lagi. Malaikat yang satu kembali berkata, apakah kamu bisa mengatakan perasaan kamu itu kepadanya? Iya, akan tetapi aku takut dengan siksa Allah, jawab malaikat yang satu. Tidak usah takut, nanti kita memohon kasih sayang Allah, jawab yang lainnya. Ketika wanita itu datang kembali mengadukan persoalannya dengan suaminya, Harut dan Marut mengungkapkan isi hatinya kepada wanita tersebut. Wanita itu menjawab, tidak bisa, sehingga kalian berdua memutuskan perceraian saya dengan suami saya itu dulu ya. Di syaratnya yang disampaikan oleh si wanita ini. Nah teman sekalian, Harut dan Marut pun segera memutuskan perceraiannya dengan suaminya itu. Setelah itu keduanya lalu mendatangi wanita tersebut. Dan ketika keduanya hendak menggaulinya, wanita itu berkata, saya tidak mau melakukannya sampai kalian berdua memberitahu terlebih dahulu bacaan-bacaan di mana kalian dapat naik ke langit dan bacaan-bacaan di mana kalian dapat turun ke bumi. Harut dan Marut lalu memberitahu bacaan yang dimaksud. Ketika wanita itu membacanya, tiba-tiba ia naik ke langit. Lalu Allah melupakan bacaan untuk turun ke buminya. Sejak itu wanita itu tinggal di langit, tidak dapat lagi turun ke bumi. Ya, jadi belum bisa dalam tanda kutip dikerjai oleh dua orang tadi ya, sudah naik ke langit lah ya. Jadi lupa mantranya. Ya. Allah kemudian menjadikannya salah satu bintang, sehingga ketika Abdullah bin Umar melihatnya, ia melaknat wanita tersebut sambil berkata, dialah yang telah mencelakai Harut dan Marut. Ketika malam tiba, Harut dan Marut bermaksud naik ke atas langit, namun keduanya tidak bisa melakukannya. Keduanya sadar bahwa ia telah tergoda dan melanggar aturan Allah. Lalu keduanya dirantai di Babil dan keduanya dapat berbicara dengan manusia, mengajarkan sihir. Demikian riwayat yang saya kutip dari tafsir At-Tabari. Jadi rupanya ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Imam Ar-Razi dalam tafsir
Tafsir Al-Kabir atau Mafatihul Ghaib membantah riwayat di atas yang mengatakan riwayat ini batil, tertolak dan tidak dapat diterima karena tidak ada dalam Al-Quran yang menunjukkan akan hal itu. Bahkan ada 3 alasan penting yang membuat riwayat ini batal, nggak bisa dijadikan rujukan. Pertama, banyak dalil sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang menjelaskan bahwa malaikat itu terjaga dari seluruh perbuatan dosa. Di surat At-Tahrim ya, la ya'sunallaha ma amarahu. Mereka tidak pernah berbuat menentang terhadap perintah Allah ya. Kedua, perkataan mereka bahwa malaikat diminta memilih 2 hal antara siksa dunia dan siksa di akhirat itu adalah batil. Karena justru yang lebih utama akan diberikan pilihan antara bertaubat dan siksa. Karena Allah memberikan pilihan itu kepada orang yang berbuat syirik selama hidupnya sekalipun. Bagaimana mungkin Allah pelit memberikan pilihan itu kepada yang hanya berbuat dosa sekali saja ya. Yang ketiga, alasan kenapa cerita tersebut tertolak yang lebih mengherankan lagi adalah perkataan mereka keduanya mengajarkan sihir pada saat keduanya sedang disiksa atau dihukum ya, dirantai tadi. Hal senada juga diungkapkan Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil yang mengatakan ini adalah cerita-cerita orang Yahudi yang tidak layak dijadikan sebagai sandaran. Nah, jadi itulah ya cerita-cerita. Dari sekian banyak riwayat yang umumnya perkataan para tabi'in, ada satu riwayat yang marfu' sampai kepada Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga oleh Ibnu Hibban ya, dari Ibnu Umar bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam ketika hendak diturunkan Allah ke bumi, para malaikat berkata, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan sebagai pemimpin orang yang biasa melakukan kerusakan di muka bumi, juga mengalirkan darah sementara kami biasa bertasbih memuji dan mensucikanmu? Maka Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun, ya, aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Para malaikat berkata kembali, Tuhan kami lebih patuh dan taat kepadamu daripada keturunan Adam. Lalu Allah berfirman, kalau demikian coba pilih 2 malaikat yang paling taat yang akan kami turunkan ke bumi, dan kita lihat apa yang akan dilakukan oleh keduanya. Para malaikat menjawab, Tuhan kami, ini pilihan kami, yaitu Harut dan Marut. Berikutnya, keduanya lalu diturunkan ke bumi. Tidak lama kemudian diciptakan seorang wanita yang cantik yang bernama Zuhara tadi, yang mendatangi keduanya. Keduanya pun tergiur dan terkagum-kagum dengan kecantikannya. Lalu keduanya meminta dirinya untuk digauli. Wanita itu menolak dan berkata, demi Allah, saya tidak mau melakukannya sampai kalian berdua menyebut kata-kata syirik kepada Allah. Demi Allah, kami tidak akan pernah berbuat syirik kepada Allah sedikit pun dan selamanya, jawab Harut dan Marut. Wanita itu lalu pergi dan tidak lama ia datang kembali dengan membawa seorang bayi. Kedua malaikat itu kembali meminta dirinya, namun wanita itu kembali menolak dan berkata, demi Allah, saya tidak mau melakukannya sampai kamu membunuh bayi ini. Kedua malaikat menjawab, demi Allah, kami tidak akan melakukannya dan kami tidak akan membunuh siapapun selamanya. Wanita itu lalu pergi dan tidak lama datang kembali dengan membawa segelas minuman keras. Harut dan Marut kembali meminta dirinya. Wanita itu menjawab, demi Allah, saya tidak akan melakukannya kecuali jika kalian berdua meminum minuman keras ini, yaitu khamr ini. Keduanya lalu meminum minuman keras tersebut sampai keduanya mabuk. Begitu mabuk, keduanya lalu menggauli wanita tadi dan juga membunuh bayi tersebut. Ketika keduanya sadar, wanita itu berkata, demi Allah, kalian berdua tidak meninggalkan sesuatu yang aku tawarkan tadi, kecuali kalian telah melakukan semuanya ketika mabuk ya. Jadi kalau saat sadar nggak mau syirik, nggak mau menyembah berhala, nggak mau membunuh, tapi ketika mabuk semua dosa-dosa itu dilakukan tanpa mereka menyadarinya ya. Lalu dipilihkan untuk kedua malaikat itu antara siksa dunia dan siksa akhirat. Harut dan Marut pun lebih memilih siksa dunia. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jemaah sekalian, hadis di atas menurut para ulama seperti Ibnu Katsir, satu-satunya hadis yang marfu sampai kepada Nabi SAW tentang kisah Harut dan Marut. Hanya saja hadis di atas dinilai sebagai hadis dhaif oleh para ulama hadis.
Karena di dalam hasanatnya ada rawi bernama Musa bin Jubair yang oleh para ulama hadis seperti Imam Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid, Ibnu Katsir dan Ibnu Asyur dalam tafsirnya dinilai sebagai rawi yang dhaif. Terlebih menurut para ulama, riwayat-riwayat seputar kisah Harut dan Marut yang banyak disebutkan dalam kitab-kitab tafsir seperti dalam tafsir At-Tabari adalah berita-berita Israiliyat yang tertolak. Jadi sekali lagi tidak bisa kita jadikan sebagai sandaran ya. Mengakhiri pembahasan hadis seputar kisah Harut Marut ini, berikut kutipan perkataan Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan Al-Baqarah 102 ini. Waqad ruwiya fi qissati Harut wa Marut an jama'atin minat tabi'in. Kisah Harut dan Marut banyak diriwayatkan kisahnya dari sekelompok tabi'in, ka Mujahid wa Suddi wal Hasan al-Basri wa Qatadah wa Abil Aliyah wa Zuhri wa Rabi' ibnu Anas wa Muqatil ibnu Hayyan wa ghairuhum ya. Ini nama-nama para tabi'in yang menceritakan. Wa qassaha khalqun minal mufassirin, dan juga dikisahkan oleh cerita para mufassir yang terdahulu ataupun yang belakangan, minal mutaqaddimin wal mutaakhirin, wa hasiluha raji' fi tafsiliha ila akhbar Bani Israil ya. Kesimpulannya semua kisah secara terperinci merupakan kisah-kisah Bani Israil. It laisa fi hadits marfu' sahih muttasil isnad, yang tidak ada satupun hadis marfu' yang sampai sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu anil hawa, yang tidak menyampaikan kecuali dari wahyu ya, bukan dari hawa nafsunya. Wa dhahiru siyaqil Qur'an ijmalul qisam min ghairi bastin wala itnabin fiha. Jadi kisah Al-Qur'an itu menceritakan kisahnya secara global ya, tanpa penjelasan yang panjang, tidak ada detailnya. Fanahnu nu'minu bima warada fil Qur'an. Kita mengimani apa yang terdapat dalam Al-Qur'an secara global, ala ma aradahu Allah taala, sesuai dengan yang kehendak hakikinya adalah kita serahkan kepada Allah taala. Jadi tidak ada detail dan tidak ada riwayat yang bisa menjelaskan tentang hal itu semuanya ya. Jadi kisahnya global, rincian-rinciannya ada riwayat, tetapi riwayatnya dhaif, tidak bisa kita jadikan sandaran, terutama dalam masalah akidah seperti ini ya. Tapi yang jelas bahwasanya pelajaran yang bisa kita ambil adalah sebagai manusia kita diberikan potensi hawa nafsu yang bisa melakukan kemaksiatan ataupun dosa, dan dalam hal ini kita tidak boleh meremehkan ya. Kalau tadi kan ada pilihan-pilihan antara berbuat syirik, kemudian berbuat membunuh dan khomer ya. Jadi tidak boleh meremehkan yang khomer ini, karena itulah yang bisa menjadikan seseorang itu melakukan hal maksiat yang lainnya. Ini bisa kita jadikan sebagai tambahan ya. Kisah malaikat Harut Marut. Raja Nebukadnezar, pemimpin Babilonia, begitu terkagum-kagum dengan kemampuan ilmu sihir. Menurutnya, melalui sihir ia bisa melakukan berbagai hal untuk melanggengkan kekuasaannya. Maka dikumpulkannya para ahli sihir yang ada, dibina dan diasah keterampilan sihirnya, dan dijadikannya mereka pengikut setia raja yang mendapatkan kedudukan istimewa terhormat di lingkungan kerajaan. Raja Nebukadnezar selanjutnya meminta para ahli sihir untuk menyebar dan mempertontonkan keterampilan sihirnya. Mereka membuat berbagai ketakjuban sekaligus ketakutan. Akibatnya jiwa dan alam bawah sadar masyarakat tergiring pada satu hal yang diharapkan penguasa, yaitu ketidakmerdekaan akal dan jiwa. Mereka sangat takut, patuh, dan tergantung pada penguasa serta para tukang sihirnya. Masyarakat Babylon tidak mempunyai pilihan. Alam bawah sadar mereka dipasung mengikuti settingan untuk mendedikasikan dirinya dan mengikuti setiap arahan serta kehendak tukang sihir. Para pembawa kebenaran resah. Masyarakat menjadi sulit dibawa ke nalar berpikir logis. Setiap ajakan kebaikan selalu berujung pada pengandaian sebuah kemudaratan. Mereka mengabaikan para penyeru kebaikan
dari kalangan nabi-nabi mereka. Mereka lebih patuh dan takut pada raja serta para tukang sihirnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang mengetahui keadaan hambanya sangat paham bahwa apa yang terjadi adalah di luar nalar dan kemampuan para pembawa kebenaran, para nabi-nabi Allah. Kemudian Allah pun membantu mereka dengan menugaskan 2 malaikat yang diturunkan ke bumi untuk menyelesaikan semuanya. Kedua malaikat tersebut bernama Harut dan Marut. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Setelah berada di bumi, malaikat Harut Marut mulai menemui masyarakat yang disadarkan. Keduanya terlebih dahulu menyampaikan bahwa pihak bumi yang berhak diimani adalah kenabian. Adapun praktek sihir harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan maksud Allah dan kodrat manusia. Malaikat Harut Marut menegaskan bahwa semua yang terjadi dalam diri seseorang dan apa yang terjadi di bumi adalah atas izin Allah semata. Takkan pernah datang kemudaratan kepada seseorang apabila Allah tidak mengizinkannya. Jangan kalian ragu atas kuasa Allah. Tak ada ketakutan dan ketaatan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat Babilonia tidak serta-merta percaya, sampai akhirnya malaikat Harut Marut pun menunjukkan dan mengajarkan kepada mereka bagaimana cara kerja sihir dan apa bedanya sihir dengan mukjizat. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Yang artinya mereka berdua tidaklah mengajarkan sihir kepada seseorang kecuali berkata, ini adalah fitnah, janganlah engkau kufur. Jadi Harut Marut mengajarkan sihir justru untuk membuktikan kesesatan ilmu sihir. Dan ia pun meminta apa yang diajarkan ini agar jangan disalahgunakan. Sampai akhirnya terbukalah kembali jiwa dan alam bawah sadar masyarakat Babylon. Hilang dan mereduplah pamor para ahli sihir. Masyarakat kembali dalam kehidupan normalnya tanpa ada ketakutan dan keresahan. Setelah merasa tugasnya sudah selesai, kembalilah Harut dan Marut ke langit. Namun sayang, sepeninggalnya malaikat Harut Marut, ada di antara masyarakat Babylon yang menyalahgunakan ilmu sihir yang diajarkan olehnya. Demikianlah sekelumit kisah malaikat Harut dan Marut yang Allah turunkan, yang termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102.